Sobat Karyos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah ungkapan bahasa Batak yang sudah sangat familiar dengan kita mengatakan dosdo nakokna doho tuakna. Secara harafiah berarti adalah setara ketika naik dan setara ketika turun. Itu berarti ada keseimbangan. Prinsip keseimbangan universal itu berlaku untuk banyak aspek, termasuk dalam hubungan kemasyarakatan dan adat Batak. Ketika dalam suatu proses terjadi ketimpangan, maka secara umum dapat dikatakan proses itu belum seimbang alias belum lengkap. Maka dalam setiap acara adat selalu muncul kata majalo dohot mangaleon adat. Menerima dan memberi sesuai dengan tatanan adat yang berlaku. Saudara, nats renungan kita ini mengatakan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Ini sebenarnya sudah menjadi hukum alam. Seorang petani menanam dan merawatnya dengan sungguh-sungguh adalah wajar bila ia mengharapkan hasil dari tanamannya. Mazmur 126 ayat 5 menuliskan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang menanam dan berjuang untuk merawatnya akan menuai hasil dengan sukacita. Terlebih apabila kita menghendaki tuaian yang lebih banyak, perlu menanam banyak. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dituliskan, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Manusia dalam hubungannya dengan sesama harus berupaya menanam benih-benih kebaikan supaya menghasilkan hubungan yang baik. Segala sesuatu ada sebabnya. Untuk itulah Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Matius 7 ayat 12 mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sobat Kairos yang diberkati Tuhan, nats ini juga mengingatkan kita bahwa Allah tidak mau dipermainkan. Penegasan Rasul Paulus ini mengingatkan kita, jangan berharap Tuhan boleh dipermainkan. Tentu Tuhan tidak bisa dipermainkan dengan memperalat Tuhan. Tangan mencincang, bahu memikul. Kata-kata yang bijak ini mengingatkan kita bahwa siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Dengan membuang sampah ke sungai dapat mengakibatkan sungai banjir. Jadi jangan menyalahkan Tuhan atas terjadinya banjir. Amsal 22 ayat 8 mengatakan, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Janganlah mengharapkan Tuhan berpihak kepada kita ketika kita dengan sengaja berbuat curang. Itulah yang diingatkan oleh Paulus, Allah tidak mau dirinya dipermainkan. Oleh karena itu, mulailah menabur kebaikan dan menjauhi segala bentuk kejahatan. Buang jauh-jauh ingin menang sendiri. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9-10. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.